Tadi waktu kita dalam masa penantian, menantikan Tuhan menjawab, menyatakan tuaian itu siap untuk kita tuai. Yang pertama, layani Tuhan. Gak usah pakai alasan ini, ono ini, saudara. Kalau mau melayani Tuhan itu, just do it, lakukan aja. Ya, sekali lagi. Shalom semuanya. Shalom everyone. Haleluya. Kayaknya cuman kita ya yang kalau shalom everyone sautannya Jesus for everyone ya. Nanti kalau kalian pulang ke Indonesia ya, bersaksi di gereja masing-masing atau gimana, ajarin gereja kalian masing-masing ya. Supaya ingat terus bahwa Jesus itu bukan cuman buat kita orang Kristen, tapi Jesus for everyone. Haleluya. Ya, puji Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan sama-sama. Tahun ini, tahun penuaian ini tentunya setiap kali dibagikan firman di ibadah raya, di KUL, di mana-mana, di acara doa MDPJ udah pasti, di doa-doa kalian yang di Zoom juga, semuanya pembicaraan kita nggak jauh-jauh dari penuaian. Betul ya? Karena kita beriman, kita mau semuanya menuai. Berapa banyak yang mau menuai tahun ini? Haleluya. Nah, saya pikir dulu ya, awal-awal itu saya pikir yang namanya penuaian itu tentunya udah seneng kan penuaian. Wah, menuai. Wah, secara materi menuai nih. Gitu ya. Kan Ishak juga kan menuai, ya kan menabur di saat kesulitan ya kan. Lalu dia menuai, makin lama makin kaya. Amin. Tapi ternyata yang namanya penuaian jangan cuman terbatas pikiran kita kepada penuaian materi guys. Ya, karena ternyata ngomong mengenai penuaian yang akan dituai itu Paniko sampaikan ada banyak. Enggak sesempit itu saudara. Ya, ada 6 hal secara cepat kita akan belajar apa yang dimaksud dengan tuaian supaya kita ini menyamakan persepsi kita. Waktu kita lagi ngomong tahun penuaian, penuaiannya jangan cuma duit mulu ya saudara ya. Tapi ini yang Paniko Gembala kita sampaikan, ini loh 6 hal ini loh maksudnya yang akan kita tuai. Nanti waktu kita belajar satu demi satu, ini sih cepet aja pengenalan saudara ya, supaya kita sama yang kita pikir. Nah lalu kita coba mana yang kita rindukan banget terjadi dalam hidup kita. Yang pertama adalah tuaian jiwa-jiwa yang terhilang, tuaian jiwa-jiwa yang membutuhkan pemulihan hubungan. Yang tadinya gak akur, mertua sama menantu gitu ya. Bahkan sama suami sendiri kurang akur, sama kakak sendiri, adik sendiri, sama orang tua sendiri. Tuhan bilang di tahun penuaian ini akan dituai, artinya akan dipulihkan hubungan-hubungan yang terganggu ini saudara. Mau menuai yang seperti ini? Haleluya. Lalu jiwa-jiwa yang terhilang yang mungkin sebenarnya udah percaya Tuhan. Tapi lagi jalan-jalan keliling dunia di luar sana saudara ya. Nah kita doakan mereka juga dituai kembali kepada Tuhan. Ini hal yang pertama. Lalu yang kedua adalah tuaian perluasan kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu apa sih? Kerajaan Allah itu bukan soal makan dan minum, tapi soal sukacita, damai sejahtera dan kebenaran oleh Roh Kudus. Jadi yang sering kali hatinya suka kesel aja ya, gak ada damai sejahtera, grundel aja, yang sukanya ngomel aja. Ini akan dituai perluasan kerajaan Allah, damai sejahteranya akan dilimpahi, sukacitanya makin lama makin bener orangnya juga saudara ya. Lalu yang ketiga berkat rohani dan jasmani. Kalau ngomong berkat rohani dan jasmani pasti aminnya kenceng ini. Apalagi kalau ada embel-embel materi ya. Saya percaya berkat jasmani juga termasuk materi di dalamnya. Karena selama kita masih hidup di dunia ini, tanpa dipungkiri kita juga masih perlu yang namanya materi, betul? Kalau nggak ada materi, kalau gereja Tuhan tidak diberkati, nggak bisa kita sewa tempat indah ini, ada AC-nya. Saudara, kita pakai AC bukan pakai AB ya. Kalau pakai AB ntar angin berobos,
Diprotes sama tetangga, suara kita terlalu kenceng saudara. Kita pernah soalnya kelupaan waktu kapan itu buka jendela, kita nyanyi-nyanyi di sini. Tetangga depan tiba-tiba udah nongkrong di depan situ saudara. Anak sapu yang kena saudara, menara doa padahal gak segini banyak saudara. Udah tolak pinggang di depan situ. Berisik sekali kalian ini gitu ya. Bukan orang Batak sih, kok kayaknya Batak. Salah ya. Salah mendramakan. Nah gitu loh saudara, gereja Tuhan diberkati. Perlu materi juga saudara. Apalagi sekarang kita kalau mau, ingat ya, kalau kita mau menuai tentunya perlu menabur. Kalau kita kepengen menuai materi ya tentunya materi juga yang perlu kita tabur. Itu kan tanaman akan tumbuh sesuai dengan benih yang kita tabur ya toh. Masa mau nabur pohon durian yang ditabur cuman biji kacang hijau kan gak bisa. Ya kan? Nggak akan jadi saudara ya. Nah jadi kita akan menuai berkat rohani dan jasmani termasuk juga materi saya percaya di dalamnya. Yang keempat, hidup yang berbuah. Tuaian hidup yang berbuah. Nah ini pasti nanti akan nyampe nih Ibu Gembala tadi pagi menyampaikan tuaian hidup yang berbuah. Supaya hidup kita ini jangan kayak Tuhan Yesus saudara dulu sekarang dan selama-lamanya tidak berubah. Terus kita pakai ayat itu untuk jadi alasan untuk mempertahankan emang gue dari dulu dari sononya udah begini gue kagak bisa berubah. Gue kan kayak Tuhan Yesus gitu ya. Nggak gitu saudara, hidup kita perlu berubah. Berubah menjadi lebih berbuah. Ya, nah makanya tahun ini kita mau lebih berbuah, buah-buah rohnya keluar dari hidup kita. Ini kalau mau keluar buah-buah rohnya perlu diproses nih saudara ya. Jangan amin-amin aja ya kalau emang mau menuai, wah prosesnya nggak mudah saudara. Haleluya. Ayo mau menuai juga nggak nih yang keempat? Ya kalau mau menuai ikutin prosesnya yang Tuhan izinkan ya. Lalu yang keenam, tuaian hidup yang kekal. Ini saya waktu dapet yang nomor 6, disebut yang nomor 6 ini, aduh kok tuaian hidup yang kekal ya. Jadi banyak orang-orang yang akan dibawa kepada kehidupan yang kekal lebih cepat tahun ini mungkin. Salah satu teman kita udah dijemput sama Tuhan Yesus ya, besok hari Selasa kita ibadah pelepasan. Kapanpun kita dipanggil sama Tuhan, yang penting tugas kita beres, selesai. Ujung-ujungnya ntar kita ketemuan reuni di sono. Haleluya. Tapi pastikan hidup kita benar dulu. Kenapa kita belum check out? Hidupnya belum benar berarti. Ya, masih perlu banyak tugas yang belum selesai dikerjakan dan banyak yang ini masuk bengkel kan, masih perlu dikentengin, buah rohnya tadi belum keluar ya kan, harusnya jus yang manis kok jusnya kok pahit gitu ya, jus pare kali. Nah, jadi ini Tuhan akan kerjakan termasuk tuaian yang keenam adalah tuaian di bumi yang mengalami murka Allah. Wah, ini yang horor saudara. Jangan sampai yang di sini lah ya. Artinya ini yang keenam nih gak enak nih saudara. Artinya yang jahat-jahat, yang gak bener, ini pun akan dituai. Artinya ketidakbenaran tuh akan terbuka saudara. Ya. Nah makanya supaya gak ketahuan, ya jangan jadi gak bener. Mendingan yang bener-bener aja yang bagus-bagus kita tuai. Haleluya. Nah saudara, waktu yang lalu saya juga bulan lalu kayaknya saya sharing di ibadah 3 juga ya. Kalau kita mau proses menuai itu, yang pertama tentunya ada benih yang ditabur dulu. Ya kan? Sebelum benihnya ditabur, ingat gak tanahnya mesti diapain? Nah tanahnya mesti digemburkan, dibajak. Tanahnya udah jadi tanah yang gembur, benihnya pun kita pilih, benih yang terbaik yang kita tabur. Tadi saya udah sampaikan kalau kita mau menabur yang baik, ya kita tabur yang baik juga. Mau menaburnya pohon duren ya biji duren gitu ya. Mau menaburnya padi ya yang dituai ya benihnya yang bener gitu kan. Ya gitu. Jadi saudara kesatu untuk menuai ada tanah yang digemburkan, ada benih yang ditabur kualitas yang baik sesuai dengan tuaian yang diharapkan. Dan sebelum kita masuk kepada masa penuaian, sebelum tiba ke masa penuaian itu, ada masa penantian guys. Nah ini yang kita akan belajar saudara ya. Kita perlu belajar untuk menanti. Ini menantinya pakai TI ya, bukan TEA. Nggak iklan.
Yang ketawa yang ngerti. Saya tahu nggak semuanya ngerti ya. Nah, bukan tea yang teh itu loh maksudnya. Merek teh kan ada ya. Nah, saudara, kita mau belajar hari ini bagaimana kita perlu belajar menantikan masa dari tabur ke tuaian. Nah, saudara, kita nih setiap hari pasti mengalami, kita perlu diperhadapkan situasi-situasi di mana kita itu perlu menanti. Bahasa gampangnya nunggu lah, ya kan? Ini kan kita lagi di Hong Kong tinggalnya kan. Kalau kita di Indonesia kebanyakan tinggalnya di darat. Kalau di Hong Kong kita di udara tinggalnya. Di atas maksudnya nggak jejak tanah langsung gitu ya kan. Di atas ya kan. Ada nggak yang sedikit banget, kemarin saya tanya ada, tapi yang sedikit banget yang langsung rumahnya mendarat di tanah tuh sedikit banget. Ada yang mendarat di tanah langsung? 1, 2, 3, 4. Dikit kan? Coba yang melayang rumahnya. Maksudnya di atas, rumahnya di atas. Ya kan? Nah yang rumahnya di atas ini, kita kalau dari rumah nih, mau ke pasar, mau keluar, baru keluar pintu rumah, kita udah diperhadapkan, kita perlu menanti lift datang. Ya kan? Pencet liftnya, tombolnya. Menanti dia dari bawah, datang ke atas jemput kita. Apalagi kalau kita lantainya lantai yang tinggi. Apalagi gedungnya gedung lama. Lama dia ya, dari bawah. Otok. Termasuk di shelter tuh kalau kita nunggu lift itu lumayan ya. Latihan menanti, ujian kesabaran saudara. Biar buah rohnya keluar ya kan. Nah itu baru nunggu liftnya dari bawah ke atas ya toh. Nah belum lagi nunggu dari atas ke bawah lagi pelan-pelan. Otok. Udah sampai bawah, kita ke pasar saudara ya. Belum tentu kita mau beli barang bisa langsung satset. Apalagi kalau yang kita belinya model supermarket. Yang perlu ngantri, itu nunggu lagi ya toh. Setiap hari kita ini sebenarnya sudah dilatih untuk belajar menanti. Tergantung sabar apa gak sabar menantinya. Kemarin saya baru khotbah tentang menanti, terus saya dinanti oleh keluarga saya di bawah yang udah naik taksi. Taksinya udah ready, Levi udah telepon. Taksinya udah datang loh mami, aduh aku masih di atas. Iya, saya. Aku langsung lari, menanti liftnya dari bawah naik ke atas, ya ampun lama amat. Udah ditungguin di bawah, aduh udah kayaknya kebelet banget pengen turun ke bawah. Udah liftnya ada, turun saudara, aduh gak sabar banget. Kita satu lift sama Bapak Gembala juga sama Bu Gem saudara ya. Saya udah gak sabar nih di dalam, udah buru-buru ditungguin, berhenti lagi di lantai 1. Buka pintunya, nggak ada orang yang masuk. Aduh, kesel banget deh. Ya, saya langsung, aduh gimana sih buru-buru kok malah ini. Terus katanya Bapak Gembala langsung, barusan khotbah menanti katanya gitu. Emang kita tuh kalau udah dikasih pembekalan apa tuh sama Tuhan suka dites lagi gitu loh. Ya, aduh ampun deh. Nah, saya kan bulan lalu kan saya habis dari Jepang saudara ya. Bulan yang lalunya lagi juga habis pergi. Nah, 2 kali ke Jepang kemarin ini, saudara ya, Desember sama Januari ini. Waktu yang Desember, kita beda tim saudara ya, beda orang. Nanti aku akan ceritain lagi yang lainnya. Pas Desember itu, saya tuh tertarik untuk pengen makan, ada satu resto, itu tuh jual udon. Tahu kan udon kan? Orang sini ngomongnya apa? Bukan mutung ya. Utung. Kalau mutung beda lagi saudara. Jangan mutung ya saudara ya, tapi makan utung boleh. Nah jadi aku tuh lihat di Instagram gitu ya, udah tandain nih. Wah ini pokoknya aku kalau lihat ada yang apa menarik-menarik tak save. Supaya nanti pas mau ke sana aku udah tahu aku mau ngincer ini. Ya aku udah ngincer si restoran itu udah lama saudara. Nah jadi waktu saya sama suami saya kan, kita pergilah ke daerah si udon itu. Nah terus kan jiwa baru ya, nggak tahu restonya bener apa enggak yang ini. Jadi di jalanan itu ada 2 resto kiri kanan, dua-duanya sama-sama rame antriannya. Jadi berhubung karena udah punya cita-cita tujuan ya, berapapun panjang antrian, aku pikir wis kita jabanin aja. Pokoknya ngantri wis menanti ya menantilah gitu ya. Nah terus
Aku ngantri di restoran yang kanan sambil lihat lagi alamatnya, bener nggak? Pas lagi lihat-lihat lagi, oh bukan deng, salah ngantri, bukan yang ini, yang ono ternyata. Pindah ke resto yang sebelahnya, masih lagi gini-gini saudara ya, itu udah ular-ularan antreannya udah lumayan panjang. Nah terus dong, di depan kita persis saudara ya, kita udah satu langkah lagi kita masuk ke antrian. Petugasnya keluar bawa pelang, tulisannya close. Jadi orang yang di depan kita masih kebagian udonnya, masih bisa masuk ngantri. Jadi dia hitung kan, ini masih berapa porsi lagi. Pas depan hidung kita dia tutup begitu. Terus kita sempat protes, Kojon bilang, kita udah dari tadi sih berdiri di sini, cuman lagi nyocokin bener nggak tempatnya. Lagi mikir begitu, menanti kelamaan, saudara menanti mikir, saudara keburu tutup. Aduh ya udahlah, kalau orang Sunda mah bilang tikoro bengkok. Ya, tahu tikoro bengkok tuh tenggorokannya bengkok, artinya nggak jodoh gitu loh. Nah akhirnya ya udahlah, itu tuh hari terakhir saya bersama-sama dengan Kojon gitu. Besokannya Kojon pulang, saya stay 1 hari lagi, diizinkan sama suami untuk me time sendiri. Jadi saya bertekad, oke, hari ini nggak dapet, besok gue datang lagi gitu. Ya dengan satu tekad bulat, pokoknya gue mesti makan si udon ini nih. Nanti kalau udah denger ceritanya baru saya post di IG saya biar tahu udon yang membawa cerita ini saudara ya. Nah terus besokannya saudara, ternyata tidak semudah itu Ferguson. Besokannya saya datang lagi ke tempat restoran yang sama itu kan. Ya ampun, pas lagi datang saya lihat, sepi bro, gak ada yang ngantri. Haleluya, puji Tuhan. Sampai depan pintu ditulis, hari itu dia pastor day kayaknya. Tutup guys, 1 hari itu dia tutup. Lah ampun, tutup dia. Akhirnya saya search lagi cari restoran lain yang kayak gitu, kan dia ada cabangnya banyak. Saya lihat di tempat yang lain sama tutup juga, udah gak jodoh. 2 kali. Nah total ya saudara ya, itu hari itu jadi saya Desember itu saya gak berhasil makan udon itu. Terus saya mikir, oke, bulan depan gue datang lagi, gue Uber gitu. Harus bulan depan harus tercapai. Nah bulan depan kan kita rame-rame, gak cuman keluarga kami aja, keluarganya Shelly, Andre gitu kan. Aku promosiin, guys, aku nih udah naksir pengen ini nih. Andre juga, menarik nih Ci, menarik, yuk kita makan itu. Nah ada dia, kita berjuang juga saudara ke tempat itu. Perjuangannya hari itu 2 kali kita mencoba untuk makan di tempat itu, termasuk di cabang yang lain, itu sama-sama gak berhasil saudara. Jadi dia tuh tutupnya cepet banget, jam 3 dia udah tutup, jam 4 dia tutup, kita nyampe jam 3 sampai Levi udah lari-lari, ngos-ngosan kita saudara ya, nguber, pokoknya jam sekian kita udah mesti nyampe. Lah pas kita nyampe, udah ditulis persediaan udon hari ini sudah selesai sampai di sini. Udah gak bisa ada orang ngantri lagi. Jadi ampun deh, perjuangannya udah 4 kali itu gak bisa. Sampai orang-orang semua udah pada pulang. Saya kan saya tinggal lagi 1 hari lagi nih. Pantang menyerah guys. Ini ada pelajaran rohaninya tau gak? Jadi kalau udah punya tujuan tuh ya, pokoknya kita harus gigih, pantang mundur. Apapun yang menghalangi pokoknya harus sampai tercapai gitu kan. Nah dia buka jam 11, saya datang sebelum jam 11. Gak mungkin udah habis dong. Ya kan? Saya nyampe jam 11 kurang 15, saya ambil antrian nomor, ternyata antriannya udah panjang juga, saya nomor 55. Nah oke, jam 11 dia buka, restorannya kecil jadi masuknya dikit-dikit. Jadi saya nomor 55 itu udah puji Tuhan haleluya ya dapet. Itu saya gambling apa? Penerbangan saya tuh jam 3. Jadi harusnya saya nyampe airport jam 1-an kan, jam 2-an kan. Ini saya demi si udon ini guys. Akhirnya aku ngantri, yang penting udah dapet nomor artinya udah ada jaminan bahwa gue bakal masuk nih kan. Singkat cerita aku ngantri hampir 2 jam. Baru I bisa masuk. Dan itu pun kan aku ngantri gak ngapa-ngapa, maksudnya aku tungguin di situ kan. Jam 11.30 dia udah pasang tulisan, habis.
Jadi orang yang datang setelah 11.30 udah gak kebagian udonnya. Itu emang udonnya the best banget. Dia 3 tahun berturut-turut dia juara nasional competition perudonan gitu loh. Gak ada di tempat lain udon model kayak gitu, udonnya lebar ngono loh. Bukan panjangnya, bukan lebarnya segini itu terus panjang gitu. Gede gitu. Nanti ya lihat IG-ku ya. Bikin kalian ngiler. Nah saudaraku, ngapain gue ceritain si udon ini saudara ya. Nah ini tuh maksudnya gini loh, kita tuh kalau udah ada tujuan something, kita mau nunggu, mau ngantri, mau uleran seberapapun juga, kita akan jabanin, kita akan tungguin. Lah kenapa kita kalau dapet janji Tuhan maunya gercep cepet-cepet Tuhan jawab. Segala sesuatu tuh ada prosesnya, ada waktu kita perlu menunggu, perlu menanti. Nantilah dengan sabar. Firman Tuhan katakan kita ini perlu menantikan Tuhan, saudara. Ya, Mazmur 27 kita baca, 2, 3. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Kita belajar menantikan Tuhan, kita belajar bisa menantikan Tuhan. Kalau kita udah latihan, bisa belajar menanti dengan sabar dalam hal-hal yang lain, yang kecil-kecil saudara. Ya, sehingga waktu kita dapat janji Tuhan, penggenapan janji Tuhan dari kita sebelum kita menuai janji itu, waktu udah ada taburan, itu tuh kita belajar menunggu waktunya Tuhan, kapan Tuhan jawab. Amin. Nah saudara, di dalam, bentar, kok gak bisa? Jreng, tolong di nextin dong. Ya, saudara lihat di Alkitab, itu tokoh-tokoh di Alkitab saudara ya. Kita kenal Abraham dan Sarah, dari dia terima janji Tuhan, kamu akan menjadi bapa bagi banyak bangsa, proses penantiannya berapa lama? Ayo, sekolah minggu, pelajaran kok. Berapa lama? Kemarin Sabtu cepet deh jawabnya. 25 tahun. Menanti 25 tahun dari benih janji itu ditabur sampai dituai. Mesti nunggu 25 tahun. Ada yang udah nunggu 25 tahun? Janji Tuhan, boro-boro Kak 25 tahun. Janji tahun kemarin aja sekarang belum tergenapi udah ngambek sama Tuhan. Enggak gereja-gerejaan, itu yang sono, yang di luar. Ini kan masih gereja-gerejaan ya kan? Bukan gereja-gerejaan, gereja beneran ini. Terus kita lihat lagi tokoh-tokoh yang berikutnya. Yusuf prosesnya berapa lama coba penantian dia? 13 tahun Yusuf. Daud dari dia diurapi jadi raja, diurapi sampai beneran jadi raja, lama loh. Berapa? 14 tahun. Nah saudara, jadi waktu benih ditabur sampai akhirnya dituai, itu kita perlu ada waktu penantian, perlu ada waktu diproses. Haleluya. Nah, di dalam bahasa Inggrisnya saudara ya, dikatakan gini, nantikanlah Tuhan itu wait for and confidently expect the Lord. Menanti dan dengan yakin nungguin Tuhan, mengharapkan Tuhan. Ya dikatakan kata-katanya seperti itu. Nah di dalam kita wait for atau menanti Tuhan, saudara, kita nih ngapain waktu kita lagi nunggu? Saudara kalau lagi nyuci baju ya di rumah, pada nyucinya pakai tangan apa pakai mesin? Udah semua pakai mesin kan? Rumah majikan semua pasti ada mesin cuci dong, bukan pakai papan gerusan itu kan? Nah, kita kalau lagi nyuci baju ya, apa kita tongkrongin, kita diem aja, kita liatin aja tuh sih. Kapan tumbuhnya gitu, kapan selesainya gitu kan. Ya kan kita gak mungkin begitu kan, tapi ya udah selesai, udah kita pencet, dia jalan sendiri, kita bisa pakai waktu penantian itu untuk mengerjakan sesuatu yang lain. Ya toh. Nah,
Waktu aku ngantri nunggu 2 jam juga saudara ya, apa aku bengong aja ngeliatin ngences, liatin si udonnya gitu. Bentar lagi gue makan, bentar. Ya, ya capek sendiri saudara ya. Tapi waktu kita menanti itu coba kita cari aktivitas yang lebih produktif gitu kan. Ya bisa sambil baca sesuatu ya kan, sambil kita lihat sesuatu saudara ya, dengerin lagu gitu kan. Nah di dalam masa-masa kita menanti ini, kalau kita ada di dalam waiting season, apa yang perlu kita lakukan? Nah sebelumnya aku ajarin per-Inggrisan dulu sedikit saudara ya. Ini kan aku pakai Inggris ya. Kalau di dalam bahasa Inggris itu, satu kata yang ditambahin IR belakangnya, ER gitu. ER-nya itu menunjukkan pelaku, gitu ya kan. Jadi kalau contohnya misalkan help, artinya membantu, help ya kan. Kalau ditambahin ER belakangnya jadinya helper. Helper itu artinya orang yang membantu, ya kan. Nah lalu kalau misalkan dance, ditambahin ER belakangnya, dance menari, dancer penari. Kan kayak gitu ya, jadi pelakunya gitu. Terus worship, menyembah, worshipper, penyembah ya kan, orangnya yang menyembah. Nah sekarang selain artinya juga pelaku, kadang-kadang bahasa Inggris itu bisa menjadi arti yang lain juga. Contohnya menghitung, count, ditambahin ER belakangnya counter. Counter tuh artinya penghitung, kayak ceklek-ceklekan yang di belakang tuh itu namanya counter tuh, ngitung jemaatnya ada berapa. Counter, atau counter juga bisa jadi artinya itu counter penjualan. Ya kan, bisa jadi arti yang berbeda. Nah sekarang kita kembali ke kata wait. Menanti atau wait, kalau ditambahin IR jadinya waiter, penunggu ya kan. Nah kalau kita ada di dalam masa penantian, lakukanlah apa yang waiters lakukan. Ntar dulu, waiters di sini bisa artinya penunggu, orang yang menunggu, atau ada arti kata yang lain daripada waiter. Artinya pelayan. Nah that's why if you are in the waiting season, do what waiters do. What is that? Serve. Apa yang dilakukan oleh orang yang menanti, ya melayani. Jadi waktu kita lagi menantikan penuaian itu terjadi, tadi ada 6 itu, mana yang kalian tadi rindukan terjadi dalam hidupmu. Jangan bengong, domblong, gak ngapa-ngapain, cuma nunggu doang. Petani aja menunggu itu ada yang dikerjakan, ngapain? Disiangin, ya kan kalau ada tumbuhan yang liar yang tumbuh itu mesti dibuangin saudara ya. Dia harus tetap bekerja, melakukan, nggak ditongkrongin terus. Coba katakanlah yang paling cepet lah, itu yang kalian suka bikin buat rawon tuh loh, toge. Ya kan, bikin toge berapa hari? 2-3 hari. 2 hari 3 hari lah ya, ada yang 2 hari, tergantung togenya mau yang panjang apa yang bontat, ya kan. Nah itu kalau kalian pengen si togenya dari kacang ijo itu tumbuh saudara ya, abis kalian tanam kalian tahu 2 hari 3 hari baru tumbuh, yang gak usah tiap kali diliatin aja. Udah boleh tuai belum ya, udah jadi belum ya, ya tapi kerja aja sesuai dengan apa yang kalian bisa lakukan. Masa nyuci baju juga ditongkrongin, masak nasi di rice cooker, ditungguin udah cetek belum ya, udah nyala belum, udah matang belum ya, nungguin udah matang belum, cetek aja belum. Kadang-kadang kita suka lupa gitu, kok gak matang-matang, iya lu kagak cetekin, ya kan. Nah jadi waktu kita dalam masa penantian, menantikan Tuhan menjawab, menyatakan tuaian itu siap untuk kita tuai. Yang pertama, layani Tuhan. Gak usah pakai alasan ini, ono ini saudara, kalau mau melayani Tuhan itu just do it, lakukan aja. Kadang kita suka banyak alasan sih. Kom 100 sudah selesai, Kom 200 sudah selesai. Diajakin melayani, aduh nantilah saya belum siap, belum kudus.
Siapa bilang semua kita bisa kudus semuanya? Ya pasti masih ada lah kudis-kudisnya. Tapi kalau kita ini, nah beda ya. Kalau kita ini, kita mau melayani Tuhan, status kita sebagai pelayan Tuhan, hamba Tuhan, orang yang melayani Tuhan, itu membuat kita makin jaga hidup kita lebih baik. Karena kita ingat, aku nih gak boleh jadi batu sandungan. Kita mau dari kudus mau sedikit jadi ke kudus, kita langsung ingat, aku gak boleh jadi batu sandungan nih, nanti orang ngelihat aku nanti Tuhan gak dipermuliakan malah dipermalukan nih. Nah, kan kayak gitu. Jadi saudara, ayo kita terus melayani Tuhan. Tepok kiri kanannya, ayo melayani Tuhan yuk. Ayo. Dah, kasih tahu ayo melayani Tuhan. Terus melayani Tuhan tadi ajakannya suaranya lu kenceng kan? Sekarang agak bisik-bisik. Jangan banyak alasan. Gak usah kenceng-kenceng lah, gak enak lah ya. Oke. Saya berdoa hari ini yang masih banyak alasan, masih muter sana, muter sini, masih kepengennya gak mau terikat. Buru-buru melayani Tuhan, diajakin ke kul aja lari-lari. Ya kan, ayo yang masih lari-lari, bertobat kau. Yang mau bertobat katakan amin. Oke, pertobatan massal terjadi siang ini ya. Oke, sekarang berikutnya. Berikutnya saudara tahu ayat yang tadi tuh Mazmur 27 ayat 14, itu yang nulis tuh Daud. Ya, Daud yang bilang, nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Daud yang tadi ngelewatin proses berapa tahun itu tadi? 14 tahun itu. Nah, Daud itu selama 14 tahun dia tuh diproses sama Tuhan luar biasa. Banyak yang dia udah hadapi. Ngadepin musuh, diuber-uber, dia punya grup WhatsApp pasukan sakit hati, ya kan? Iya, dia kan punya grup tuh. Nah, tapi dia bisa ngomong kayak gini loh, Mazmur 27 ya kita lihat ya. Ayat yang ke-1 sampai yang ke-3 kita lihat. Ini Daud bisa ngomong gini, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapa aku takut? Kalau zaman sekarang mah bilangnya siapa takut gitu. Itu istilahnya Daud tuh dari zaman dulu. Ya, karena dia tahu bahwa dia punya Tuhan yang jadi terang buat dia dan jadi keselamatan buat dia. Sehingga dia bilang gak ada satupun yang bisa bikin gue takut. Lalu dikatakan Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapa aku harus gemetar. Nehi gak ada saudara. Ya, jadi dia bilang dengan kata lain dia tuh sangat mengenal Allahnya. Tuhan itu jadi terangnya, jadi keselamatannya, jadi benteng. Jadi gak perlu gue takut, gak perlu aku gemetar. Walaupun proses datang bertubi-tubi dalam hidupnya. Dia tahu, dia gak perlu takut, dia gak perlu gemetar. Orang yang mengenal Allahnya baru bisa kayak gitu saudara. Tapi kalau kita gak mengenal Allah kita saudara, dikit-dikit aduh takut, aduh ntar gimana ya, aduh ntar bisa gak ya, aduh enggak deh kayaknya, aduh ini, ono. Banyak alasan saudara ya. Nah karena kenapa? Gak mengenal berarti. Terus ayat yang keduanya, dia bilang ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendiri yang tergelincir dan jatuh. Jadi saudara kalau Tuhan beserta dengan kita, Tuhan ada di pihak kita. Ya, mau ada yang jahatin kita kayak apapun juga asal kitanya beneran orang bener loh ya. Haleluya. Lah kalau kitanya yang gak bener, nanti jadi tuayan yang keenam. Nangkep ya? Yang ngalamin murka Allah kalau kita gak bener. Tapi kalau kitanya udah perpuluhan, kita udah setia sama Tuhan ya kan. Semuanya setia perpuluhan toh. Terus juga suka menabur gitu ya saudara ya. Pasti Tuhan bela. Nah sekarang kalau minta Tuhan bela, wah
datang ke gembala nangis-nangis. Aduh aku kesulitan keuangan ini itu. Lalu minta didoakan supaya diberkati keuangannya. Tar dulu, lu udah kerjain bagian lu belum? Kenapa kok banyak pengeluaran yang bocor nih sana sini? Pas dikorek-korek buntut-buntutnya, nggak setia sih ngembalin perpuluhan. Ini dari tadi pagi ngajar kom ngomongnya perpuluhan mulu nih aku ya. Tadi pagi juga di kom juga gitu. Kita nggak akan ngalamin diberkati sama Tuhan kalau kita nggak lakukan apa yang menjadi keharusan atau menjadi bagian kita. Kalau kita mengembalikan perpuluhan itu belum menabur. Halo? Itu belum menabur, itu baru memang punyanya Tuhan kita kembaliin. Kalau kita nggak kembaliin kita jadi perampoknya Tuhan. Itu Maleakhi tulisnya begitu. Ya, karena itu ayo kita mau lakukan bagian kita sehingga waktu penjahat-penjahat menyerang kita, ada musuh yang mau menyerang kita nih, mereka sendiri yang akan mengalami tergelincir dan jatuh, dikatakan gitu. Bukan kita nyumpain musuh lo ya, tapi ini firman Tuhan begitu, kalau kita benar Tuhan pasti akan bela. Yang ketiga, sekalipun tentara berkemah mengepung aku tidak takut, dikepung nih sama musuh nih ya. Gak akan takut, bahkan timbul peperangan melawan aku. Dalam hal itu pun aku tetap sama-sama. Dalam hal itu pun aku tetap percaya. Nah sekarang aku kasih tahu rahasianya. Kenapa Daud bisa sepede itu, artinya seyakin, seconfident itu dalam dia menantikan Tuhan, dalam dia meneguhkan hatinya, karena ayat yang keempat. Karena kesukaannya Daud itu adalah masuk ke hadirat Tuhan, menikmati baitnya. Hatinya Daud tuh intim banget, lengket banget, dia terus mengejar dan mencintai hadirat Tuhan. Ini kuncinya. Sehingga dia bisa dengan yakin mempercayai Allahnya yang akan membela dia. Haleluya. Kita coba dikeluarin lagunya. Ini tadi si ayat yang keempat itu ada lagunya saudara, lagu jadul. Coba masih tahu gak, masih inget gak lagu ini? Nah tahu ya. Yuk kita nyanyiin dulu lagu ini. Oke? Biar melekat ada di hati kita, di otak kita. Biar kesukaannya Daud jadi kesukaannya kita juga. Oke, 1. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan. Itulah yang ku ingini. Amin. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya dan menikmati kuasa-Nya. Dikeluarin lagi slide yang terakhir.
nantikanlah Tuhan. Katakan sama-sama, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Wait for and confidently, dengan yakin nantikan, dengan yakin mengharapkan Tuhan. Jadilah kuat dan hati kita ini mesti berani. Gimana kita bisa berani, bisa kuatkan hati kita? Karena kita mengenal Allah kita. Allah kita itu Allah yang kalau berkata iya ya iya. Allah kita tuh gak pernah PHP guys. Ya. Jadi kalau kita mengenal Allah kita kejar, kita lebih banyak lagi menanti-nantikan Tuhan. Kita percaya Tuhan akan memberikan kekuatan buat setiap kita. Saya akan tutup dengan satu kesaksian saudara ya. Jadi lanjut cerita perjepangan kemarin itu. Saya tuh sempet denger ya temen minggu ada yang ngomong gini. Kak Feli mah ke Jepang kayak ke Yunlong katanya gitu. Saudara tahu kenapa saya lumayan sering ke Jepang saudara? Satu, saya punya visa 5 tahun multiple. Jadi anytime saya mau ke Jepang gak usah bikin visa. Udah pernah bikin sekali untuk 5 tahun gitu. Terus kedua emang tujuan favorit lah gitu. Dan yang paling bikin kenapa sering terbang itu karena suami saya kan kerja di airport. Mumpung dia kerja di airport dan punya fasilitas, dapat tiket super duper murah pol. Kemarin begitu cuman bayar airport tax tok. Jadi tiketnya tuh gretong. Gitu. Cuman bayar airport tax doang. Kalau saya sebut angkanya kalian bisa termelongo-melongo ya. Tapi namanya tiket murah itu, udah pernah sebutin sih waktu kapan itu. Kita tuh ya paling bontot, paling terakhir baru boleh masuk saudara. Yang bayar mahal, bayarnya komplit, itu naikin pesawat dulu. Jadi kalau pesawatnya terbang jam 2 nih, saya kan terbang jam 2 malam. Kalau orang-orang jam 12 udah harus nyampe kan, check-in. Nah aku mesti nungguin semua orang selesai check-in, jam 1-an kita baru nongkrong di counter, bisa terbang gak gua ya. Jadi tiap kali kalau mau terbang itu deg-deg-ser. Doa kenceng-kenceng, Tuhan tolong anak raja mau naik pesawat gitu ya. Tolong Tuhan gitu kan. Nah itu setiap kali kita mau terbang begitu. Ya, jadi jangan lihat enaknya. Ini enaknya ini deg-degan. Makanya kita suka bikin strategi. Kita perginya bisa-bisa aja. Karena kita nih keluarga mandiri saudara ya. Levi dibikin pergi sendiri bisa, saya sendiri bisa, suami saya bisa gitu. Jadi kita atur perginya ini enggak terlalu bareng-bareng supaya kemungkinan dapat tempat duduknya itu lebih besar. Kalau satu orang kan nyelipin lebih gampang ya. Nah kalau 3 orang nyelipinnya susah pan, gitu. Nah jadi ini planning kami begini. Planningnya adalah waktu berangkat, udah Kojon sama Levi berangkat duluan aja. Catatan, ini lagi high season, Imlek. Ya. Nah pergi berdua. Nanti aku beresin urusan gereja dulu, selesai pelayanan hari Sabtu, aku baru tengah malam aku baru terbang. Nah jadi Jumat malam, artinya Sabtu jam 02 sekian, tengah malam itu Levi sama Kojon udah di airport nungguin mau terbang nih ceritanya kan. Tapi kan deg-degan kan, gak tahu bisa terbang apa enggak. Nah ternyata malam itu seatnya tinggal 1. Jadi mereka harus gambreng. Siapa yang bakal pergi duluan? Bokapnya apa anaknya gitu kan. Terus telepon aku kan, ini gimana ya siapa yang terbang duluan gitu kan. Akhirnya keputusannya kita ketok palu, udah kasih Levi aja yang berangkat duluan. Biar dia main duluan terbang. Nah habis itu Kojon bakal nungguin next flight, penerbangan berikutnya. Penerbangan berikutnya itu adalah tadi kan jam 2 pagi. Jam 2 berikutnya tuh jam 9. Jam 2, jam 9, jam 11, jam 5 sore, jam 9 malam. Tuh sampai apal gue. Nah jadi udah kan kasih Levi berangkat. Dah Levi berangkat. Terus nanti dikabarin Pi, Dedi bakal nyusul. Gak tahu nyusulnya kapan, pokoknya Dedi bakal nyusul. Dah kamu pergi aja duluan, dah kamu jalan-jalan aja, enjoy aja sendiri. Dia udah hahihi lalalili dia ya, jalan-jalan di sono saudara ya. Nah nungguin Dedinya datang kan. Kojon nungguin setiap flight nih, jam 9, gak dapet.
Berikutnya, jadi dia nungguin dari tengah malam itu sampai pagi kan. Dia nunggu di meeting room katanya, kan kantornya di situ. Jadi dia masuk aja ke kantor di meeting room biar bahan gitu kan. Jam 9 nggak bisa terbang. Terus capek kali kan dia di situ. Akhirnya dia bilang, yang aku pulang dulu lah, nanti baru yang buat flight yang jam 2 aja aku balik lagi. Nah jadi dia sempat pulang dulu ke rumah, balik lagi untuk flight yang jam 2. Yang jam 2 nggak ada flight, nggak ada seat juga, nggak bisa terbang. Temennya bilang, kenapa lu tadi pulang? Padahal tadi jam 11 itu tadi ada seat loh, 1. Kan? Kalau nggak sabar menanti, berkat yang harusnya buat kita, ewes bablas anginnya. Tepok kiri kanannya, sabar menanti. Makanya perlunya punya kesabaran menanti itu saudara ya. Supaya berkatnya nggak ewes bablas. Nah udah wes bablas toh. Jam 2 udah nggak bisa disesali lagi. Nasi sudah menjadi bubur, buburnya sudah makan pula. Terus jam 2 nggak bisa, nextnya jam 5. Jam 5 nggak bisa juga. Jam 9, Levi lagi asik di sono dia. Terus nggak bisa juga masih kan. Nah saya planningnya bakal hari itu jam 2-nya. Jadi Kojon udah berapa flight tuh nungguin kan. Jam 2, jam 5, jam 9 masih gak bisa juga. Aku bilang, kamu kayaknya harus nungguin aku kok memang. Sampai akhirnya aku datang tengah malam itu, kita nongkrongin counter bareng, singkat cerita berhasil kami naik. Jadi aku nggak usah nunggu segitu banyak. Dan itu aku super duper tenang. Kenapa? Karena sebelum pas kita lagi nunggu kan nunggu cukup lama kan di airport kan. Aku datangnya lebih awal sih. Aku dapat firman. Nah makanya itu kalau kita mengenal Tuhan kita dapat janji firman Tuhan, kita pegang, kita gak bakal gemeter. Kita gak bakal khawatir pikir macam-macam. Saya dapat firmannya Ayub 3 ayat 25. Apa yang kamu takutkan itu yang akan menimpa kamu. Jadi saya gak mau pikir macam-macam. Dapat ini pasti anak raja. Toh? Anak raja pasti dapat ini. Aku begitu yakin, begitu percaya Tuhan pasti sediakan. Bener, dapatlah 2 seat. Kami terbang bareng jam 2 itu. Dan ada bonusnya pula. Waktu di counter dibilang, ini ekonomi kelasnya cuma ada 1. Jadi yang 1 mesti di-upgrade ke bisnis. Langsung petugasnya yang ngomong duluan. Ini bisnisnya kasih ke istri kan? Gitu saudara ya. Nggak kasih kesempatan kita Kojon menjawab saudara. Kasih istri kan? Oh ya iya pasti ngalah buat istri ya toh. Padahal dalam hati Kojon pengen dia ke bisnis ya. Jadi saya dapat bonus, nggak perlu nunggu lama-lama, duduknya bisnis kelas pula. Nah, anak raja ya toh. Ini belum selesai ceritanya saudara. Ini baru berangkat toh. Pulangnya lebih seru. Pas pulang itu kan kami pelayanan di GBI Japan di sana ya. Nah jadi hari itu harusnya Kojon sama Levi pulang duluan, flight jam 5 ya. Flight jam nanti kamu juga hafal deh jam penerbangannya. Nah udah sampai airport jam 5, itu di counter itu udah ditulis, hari itu adalah tanggal 2. Di counter ditulis, dear staff, untuk staff nih yang nasibnya kayak kita-kita, yang tiketnya staff standby punya, tanggal 2 sampai tanggal 5 itu overbook udah gak bisa lagi. Itu udah tempelannya tuh di situ. Jadi kalau percaya sama ayat, sama si tulisan itu udah hil yang mustahil bisa terbang gitu. Nah tapi kan kita namanya kita beriman ya toh, anak raja Bisa lah, masa sih gak bisa. Ternyata memang benar saudara yang sama Kojon ngantri itu banyak tuh yang staff-staff itu yang nasibnya besok pada mau vankung. Ya kan besokannya Senin kan. Nah Levi jam 5 udah gak bisa terbang kan. Dia tuh harus pulang, apapun yang terjadi harus pulang. Besoknya soalnya ada acara di sekolah. Jadi ya udahlah, way out-nya apa? Ya udah beli tiket aja. Jadi tadi kan berangkatnya udah nggak bayar toh, bayar teks doang. Ya udahlah, ini pulang beli tiket 1 buat dia oke lah. Yang penting dia bisa pulang ke sekolah ya kan.
Mehong, saudara mehong. Tapi kita udah menghibur diri, ya udahlah kemarin-kemarin kan udah murah. Ya udah sekali mahal, ya udahlah dipukul rata ya, camtau lah gitu ya. Ya udahlah nanti Tuhan berkati kembali gitu kan. Ya udah akhirnya dia terbang duluan, pulang sendiri. Nah yang paling kasihan tuh Kojon saudara. Saya nggak ikutan karena saya planningnya Senin baru pulang. Kan saya Senin Pastor Day. Saya milih Pastor Day di Jepang dong. Kan saya mau makan udon yang tadi. Nah gitu saudara. Jadi Kojon, ceritanya Kojon lagi nih. Jam 5 gak bisa terbang. Jam 9 gak bisa terbang. Ya penuh memang benar gitu. Akhirnya dia sampai extend 1 malam, dia minta libur 1 hari lagi, izin sama kantor, gak bisa pulang malam itu. Dia tungguin lagi next flight-nya lagi. Nah jadwal saya tadi kan harusnya jam 3:30, jam 3:30. Tapi saya masih di udon tuh tadi tuh, habis nunggunya 2 jam kan. Kojon masih belum berhasil terbang tuh, sampai saya nyampe ke airport, itu Kojon masih di situ. Jadi malam itu kami berdua sama-sama di Jepang tapi beda hotel. Saya di kota, dia di airport saudara. Sambil nungguin ini pesawat gitu kan, dapatnya kapan gitu. Saya dalam keadaan kayak gitu, saya udah lihat kan Kojon udah berapa pesawat gak bisa naik. Tapi saya super duper tenang banget, masa sih gak bisa sih. Pasti bisa lah gitu. Tapi beneran pas nyampe saya gak bisa jam setengah 4 itu gak bisa. Terus jam 5 juga saya ternyata gak bisa. Mulai agak dakdikduk nih. Ntar dulu mikirin buat Kojon dulu. Ini besok harus pulang, malam ini harus pulang nih. Besok Vankung gitu kan. Akhirnya daripada gambling, ya udahlah beli juga akhirnya Kojon. Beli 2 tiket full kan, harga full gitu kan, dadakan. Kalian tau lah kalau beli tiket dadakan pasti mahal lah ya. Udah 2 nih tiket kan, beli kan. Nah aku nawar sama Tuhan. Tuhan, aku kemarin pelayanan kan ya. Aku kan extend kan karena salah satu pelayanan juga alasannya kan. Padahal mau makan udon. Terus kan udah nabur nih kan, udah lakukan ini. Masa sih perpuluhan udah setia ya kan. Masa sih belalang pelahap udah 2 tadi tiket ya. Ya itu memang kantornya perlu dibeli kali ya, udah gak apa-apa lah gitu kan. Tapi ini aku pokoknya jangan sampai aku gak mau nih beli 1 tiket lagi. Jadi aku gambling terakhirnya adalah pesawat jam 9 malam. Tapi sebelumnya aku udah intro sama Bapak Gembala. Aku bilang, sorry nih overtime. Aku bilang, apa udahan aja deh ceritanya. Aku bilang, ngapain tadi gue ngomong apa ya? Oh. Aku bilang sama Pak Gam, Om, aku gak tahu nih bisa terbang apa enggak jam 9 ini. Kalau aku bisa terbang, besok aku masuk kantor, Selasa kan. Tapi seandainya, jikalau Anda kata apabila aku gak bisa terbang, artinya aku izin extend sehari lagi. Dalam hati happy juga sih kalau extend sehari lagi ya. Bisa makan udon lagi tadi gitu. Tapi enggak lah, gue mesti balik nih, jam 9 pasti dapat nih. Terus jam 8:10 aku disuruh balik ke counter. Tapi aku jam 8 udah balik ke counter, aku lihat kok sepi banget counternya. Cuman ada 3 orang yang ngantri di depanku. Terus staffnya bilang, seatnya tinggal 2. Sedangkan di depanku ada 3. Saya keempat. Aduh. Ceng. Tapi terus orangnya bilang, ini kalian bertiga ya? Aduh bertiga sorry ya gak bisa. Karena mau bertiga kan pasti mau barengan. Jadi yang bertiga dibikin out sama staffnya. Kamu berapa orang? Aku bilang 1. Terus dia lihat kertasnya. Yang nama ini namanya Kojon masih ada di situ. Ada gak? Terus dia bilang, dia tunjukin nama ini ada gak? Oh udah terbang duluan. Aku bilang udah gak jadi. Dia udah terbang. Karena Kojon akhirnya beli kan udah terbang duluan. Kojon juga dengan iman aja. Udah kita ketemu di Hong Kong malam ini ya. Gitu. Nah terus abis itu karena dia lihat aku cuman sendiri. Terus dia bilang kita masih nunggu ada 1 orang lagi. Seatnya tinggal berapa malam itu? Tinggal 2. Saya dikasih 1. Dia lagi nunggu 1 lagi. Tapi sampai aku masuk masih gak datang juga tuh orang. Ya udah. Puji Tuhan kan, akhirnya aku masuk kan. Puji Tuhan, makasih Tuhan, udah ngucap syukur sorak-sorai. Duduklah aku di kursi pesawat. 10 menit sebelum terbang, ada stafnya datang.
Sebelumnya aku cerita dulu. Kojon pernah kejadian, udah duduk di pesawat, dihubungin sama pramugarinya, dibilangin ternyata ada yang levelnya lebih tinggi, yang bayarnya lebih mahal, yang datang. Jadi terpaksa maaf ya, kamu gak bisa naik. Udah di dalam pesawat dikeluarin guys. Nah itu nasib tiket murah kayak kita tuh begitu. Jadi jangan bilang kita happy-happy mulu saudara ya. Nah gitu, jadi pas ada staffnya datangin aku 10 menit sebelum penerbangan terbang saudara ya. Aku udah duduk manis, baru ngepost, ngirim ke grup gitu kan. Puji Tuhan aku udah duduk nih gitu di ekonomi. Nah habis itu dia bilang, Bu, maaf ya kita perlu satu seat ekonomi. Ada yang datang ternyata yang di belakang si satu lagi itu. Kita perlu seatnya di seat ekonomi. Boleh gak Anda pindah ke bisnis? Dalam hati gue udah sorak-sorai, udah kegirangan. Tapi jaim gitu kan. Aku jaga, tetap cool. Oh ya sure gitu kan ya. Dalam hati, ya ampun Tuhan kalau mau berkatin tuh buaya dari tadi gitu. Terus nunggu story-nya sepanjang ini gitu ya. Alhasil saudara aku pindah, pulang pergi akhirnya jadi di bisnis kelas. Dan bisnis kelas yang terakhir aku mau, tar dulu belum selesai. Yang aku mau pulang ini yang jam 9 malam itu bisnis kelasnya yang beneran, artinya beneran tuh pesawatnya yang gede. Jadi bisnis kelas yang aku bisa tidurnya sampai selonjoran gitu loh. Saya tahu nih dalam hati, Tuhan tahu nih tekad gue besok pengen ngantor. Ya kan? Jadi dikasih tidurnya yang enak gitu kan. Jadi di pesawat aku bisa tidur pulas saudara ya. Gak kecapean sampai Hong Kong. Beneran sampai rumah tuh jam 3. Kita beneran ketemuan sama Kojon di airport. Jadi perkataan imannya terjadi. Ketemu malah dapat bonus. Dapat di bisnis kelas. Puji Tuhan. Aku cerita ini bukan mau pamer bisnis kelasnya. Tapi pamer bagaimana Tuhan tuh luar biasa memperhitungkan segala sesuatunya dan Tuhan tuh berdaulat atas segala sesuatu. Dan kalau kita setia menantikan Tuhan, ternyata Tuhan tuh bisa kasih kita bonus lebih dari apa yang kita pikirkan dan bayangkan. Kuncinya apa? Nantikan Tuhan. Bangkit berdiri semuanya. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya nantikanlah Tuhan. Ayo yang lagi menantikan janji Tuhan, sama-sama dengan iman katakan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah, teguhkanlah dan teguhkanlah hatimu dan nantikanlah Tuhan. Bapak hamba berdoa buat setiap anak-anakmu yang sedang menanti-nantikan janji penuaian, yang sedang menanti-nantikan penggenapan janjimu dalam hidup kami. Kuatkan dan teguhkan hati setiap kami Tuhan. Kami percaya pada waktumu, pada kairosmu kami akan menuai sesuai dengan janjimu ya Tuhan. Materaikan firmanmu di dalam nama Yesus.